acara pada siang hari ini sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, tadi sudah kita lakukan bersama. Kemudian yang kedua langsung diisi oleh sambutan-sambutan. Yang pertama nanti oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dian. Kemudian disusul dengan pengarahan dari Bapak Mas. Demikian susunan acara pada kali ini. Langsung saja yang pertama sambutan sekaligus pengisian materi oleh Ibu Yai Dian Mandasari. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Yang saya hormati Ibu Bapak Wakil Kepala Sekolah beserta staf Bank dan juga Bapak Ibu guru yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Meskipun ini sudah injury time gitu kata Pak Bagus, semoga masih tetap semangat gitu Bapak, karena mengingat betapa sibuk Bapak Pengawas Pembina kita hari ini dapat giliran yang terakhir gitu nih. Selalu serta salam tidak lupa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Bapak yang berbahagia, pada kesempatan ini yang ingin saya sampaikan adalah tentang komunitas belajar. Insya Allah Bapak Ibu semua pasti tidak asing dengan yang namanya komunitas belajar. Ini saya tambah, kalau yang dulu komunitas belajarnya panjenengan apa namanya? Apa? Kompetensi saja. Bersinar. Ada berapa? Satu tadi Kompel saja bersinar. Kalau dulu ada satu kompel, maka mohon izin kepada teman-teman semua untuk saya tambah lagi menjadi 2 berarti ya. Untuk sementara penggeraknya hanya saya dan Bu Eka. Nanti kedepannya bisa gabung teman-teman lainnya, gitu ya. Satu kompel itu berapa penggerak Bapak? Ada berapa? Ada 3, gitu ya. Yang pen saja bersinar dulu siapa penggeraknya? Mohon berkenan angkat tangan. Bu Eka, Pak Ilham dan Pak Bagus. Nah, berarti yang lain ini nanti bisa berkesempatan gabung dengan saya masuk ke kompel inovasi pembelajaran. Mohon lanjut Pak. Nah, ini teman-teman bahwa aktivasi kegiatan komunitas belajar. Lanjut Bapak. Iya, benar. Kabarnya ujian itu mawar. Iya. Kalau insya Allah durinya nggak melukai Pak, tapi menjaga. Baik. Nah, ada 2 berarti ya. Yang pertama adalah scan saja bersinar. Yang kedua ini adalah yang baru apa namanya juga Pak? Inovasi pembelajaran. Nanti rekan-rekan yang belum dan untuk semester yang berikutnya ingin mendapatkan 36 poin langsung, karena penggerak kompel itu 36 poin. Nanti bisa gabung ke inovasi pembelajaran, gitu ya. Lanjut. Nah, ini visinya. Visi daripada inovasi pembelajaran, visi daripada kompel inovasi pembelajaran, mohon dibacakan dengan keras Pak Hasan. Pembelajaran SMPN 1 Jabon menjadi komunitas belajar yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan yang menginspirasi dan memberdayakan setiap anggota untuk mencapai potensi penuh mereka melalui kolaborasi, pengetahuan, dan pengembangan diri. Terima kasih. Tepuk tangannya mana dong? Terima kasih ya Pak. Pun ini? Nggak kelihatan. Sekaligus saya kenalkan ini artisnya. Oh iya. Tepuk tangan dong. Ini
inovasi pembelajaran SMP 1 Cirebon adalah yang pertama adalah inklusi, yaitu komunitas yang terbuka untuk semua individu tanpa memandang latar belakang, sehingga setiap anggota merasa diterima dan didukung dalam perjalanan belajar mereka. Satu aja? Semua? Astaga. Yang kedua adalah inovatif, yaitu mendorong pendekatan pembelajaran yang kreatif dan penggunaan teknologi terbaru untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Ketiga, berkelanjutan, yaitu membangun lingkungan belajar yang dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman, serta mendukung praktek pembelajaran yang ramah lingkungan. Keempat, menginspirasi, yaitu memotivasi setiap anggota komunitas untuk terus bersemangat dalam mengejar ilmu dan keterampilan baru. Yang kelima, memberdayakan, yaitu memberikan kesempatan dan alat yang diperlukan bagi anggota untuk mengembangkan diri dan mencapai tujuan pribadi maupun profesional mereka. Yang keenam, yaitu kolaborasi, artinya bahwa mendorong kerjasama dan pertukaran ide antar anggota sehingga tercipta sinergi yang positif dan produktif. Yang ketujuh, pengetahuan, yaitu menghargai dan mendorong pencarian pengetahuan dalam berbagai bidang untuk memperkaya wawasan dan keterampilan anggota komunitas. Yang terakhir, pengembangan diri, artinya bahwa mendukung setiap individu dalam proses pengembangan diri melalui berbagai kegiatan belajar yang holistik dan terstruktur. Terima kasih. Itu amin amin ya rabbal alamin. Itu adalah harapan besar saya agar komunitas inovasi pembelajaran kita bisa melaksanakan dan bisa mencapai visi dan misi yang sudah kita rancang gitu. Mungkin ibu bapak mau menambahkan, Bu, saya dalam misi ini atau visi ini, atau sudah sepakat dengan ini? Sepakat atau ada tambahan? Oh, bersih. Bahasanya diam-diam pendendam. Gimana? Sudah. Oh iya, saya pas, Bu, cocok dengan visi misi itu, atau mungkin ada tambahan? Itu masih tertampil, Ibu. Apa oh iya berapa sewajar atau ada tambahan? Ini Bu. Oh gitu. Bagaimana? Atau pas? Tim sayap kanan pas. Sayap kanan saya ya. Sayap kanan pas. Sayap kiri? Oh gitu ya. Ayo kita lanjut, ada bapak pengawas. Lanjut ya. Tujuan daripada pendirian Kombel yang baru yaitu untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam mengedepankan pembelajaran yang berpihak pada murid. Gitu ya. Lanjut. Ini manfaatnya biar saya kenal suaranya yang baru. Ini baru mas, ini ya. Masya Allah, mau buat dibaca. Oh nggak kelihatan. Manfaatnya adalah pengembangan profesional berkelanjut. Yang kedua, berkelanjutan. Yang kedua, pertukaran ide dan praktik terbaik. Yang ketiga, dukungan dan kolaborasi. Yang keempat, akses ke sumber daya pendidikan yang kaya. Yang kelima, peningkatan motivasi dan kepuasan kerja. 6, peluang untuk inovasi. 7, pengembangan jaringan profesional. 8, pembelajaran terus menerus. 9, peningkatan kemampuan teknologi. 10, pengakuan dan penghargaan. Terima kasih Bu Risa. Lanjut Pak Ramdir. Teman-teman, berdasarkan analisis raport pendidikan, panjenengan sudah mundur semua belum? Yang terbaru, yang tahun 2024. Jika belum, monggo dibersani di depan. Di situ ada data analisis raport pendidikan. Ada berapa dimensi Bu Bapak?
Ada berapa? 8. 1. Ini lulusan, lulusan. Oh, itu SMP. Oh nggih, Ibu Bapak. Pagi ini saya terangkan juga ya. Kalau dulu itu namanya raport mutu. Raport mutu. Kalau sekarang namanya raport pendidikan. Di raport mutu itu yang dipaparkan adalah 8 SMP, Standar Nasional Pendidikan. Itu ada 8. Mulai dari 1 standar kelulusan, 2 standar proses, ada standar isi, ada standar pengelolaan, ada standar pembiayaan, ada standar sarana dan prasarana. Yang terakhir apa ya Bapak? Standar pendidik dan tenaga kependidikan. Itu dulu, itu namanya rapor mutu. Yang muncul jaring laba-laba, ada bintang-bintangnya, kemudian kita analisa. Sekarang ini namanya rapor pendidikan. Ada kayaknya PRD harus analisis rapor deh. Ada berapa? Kelasnya berapa? Iya, kelasnya berapa? Ada Pak operator. Ada berapa Pak? Saya kira 4. Oh 4. Biayaan pengelolaan SKL ya. Pak, agak ke atas Pak. Kemampuan literasi 2, kemampuan numerasi 3, karakter ke atas lagi Bapak. Kemudian di iklim keamanan satuan pendidikan, kemudian iklim kebinekaan dan kualitas pembelajaran. Ada berapa itu Bapak? 6. Nggih, pun nggih boten saged nyamali, pun pas 6. Nggih. Itu 6 dimensi itu. Nah, yang paling rendah yang perlu kita tingkatkan, monggo di tersani semua. Apa yang perlu diperhatikan apa? Coba ke atas kan Bapak. Dari data itu boten. Nah, kemampuan literasi gimana? Capaiannya naik 6,67. Guru matematika, saya minta izin membaca analisis ini. Benar sih, mohon izin. Oke, gini aja. Kita ingat bersama ya. Kalau literasi naiknya 6,67, numerasi naiknya 20. Lanjut Bapak yang berikutnya, karakter apa itu? Turun. Berapa turunnya? 6,06. Ini kok ketok. Kemudian bawahnya iklim keamanan satuan pendidikan. Turun apa naik? Turun. Berapa? 1,72. Iklim kebinekaan naik berapa? 4,13. Terakhir kualitas pembelajaran turun berapa? 5,61. Yang paling kita soroti yang pertama apa? Prioritas karakter. Yang kedua kualitas pembelajaran. Ini bukan karena kata kepala sekolah atau pengawas loh ya. Ini kata rapor pendidikan. Itu data rapor pendidikan didapat dari mana? Dari mana Ibu Bapak? Dari ANBK. Yang meliputi ada berapa ANBK itu?
Ada berapa ANBK? Ada berapa bunyinya? Ada berapa? Satu. Literasi numerasi. Kemudian survei lingkungan belajar dan survei karakter. Betul ya. Itu yang menghasilkan rapor pendidikan. Nah, lanjut. Tadi sepakat ya, karakter. Yang kedua adalah kualitas pembelajaran. Lanjut. Nah, akhirnya proyek goalnya kita SMP Negeri 1 Jabot itu adalah meningkatkan karakter. Ini PR-nya kita semua, Ibu Bapak. Karakternya harus ditingkatkan. Lanjut. Nah, kalau kemarin panjenengan sudah sangat luar biasa dengan kombel pen sajak bersinar, gitu ya. Itu ada Bu Nini yang sebagai narasumber, kemudian ada teman-teman yang dengan aktif mengikuti kegiatan di kombel pen sajak bersinar, bahkan sudah ada sertifikatnya, gitu ya. Insya Allah melalui praktek baik yang sudah pernah kita lakukan di kombel yang satunya, insya Allah di kombel ini kita juga bisa, gitu ya. Insya Allah bisa. Kalau kemarin sudah luar biasa, kita sekarang jauh nanti bisa lebih luar biasa. Itu praktek baiknya. Maaf ya, karena hanya satu slide, fotonya nggak terlalu banyak. Mohon maaf kalau nggak semua ada. Lanjut. Nah, kemudian bagaimana cara meningkatkan karakter? Ibu Bapak mau izin, saya share di grup ya. Saya buat jambon. Nanti jenengan isi ya, pilihan itu jangan lupa dikasih nama. Tidak apa-apa, mempengaruhi nilai SKP loh. Mungkin belum perlu diinstal dulu HP-nya. Halo? Oh, bagaimana sih caranya? 1 menit? Kita beri contoh kita sendiri. Ditulis baju. Yang pakai HP klik plusnya, tanda plus nanti plus gitu. Yang pakai HP. Lagi terus. Teman-teman jangan nyoret-nyoret ya. Ya Allah, saya jadi ingat kalau saya ngajar dulu. Anak-anak jangan nyoret-nyoret ya. Jangan nyoret-nyoret. Gitu. Ya, alhamdulillah. Jawabannya beragam dan pembiasaan mengaji. Kemudian Pak Fauzi dengan cara memberi contoh perilaku kita baik, memberi pengetahuan tentang nilai-nilai moral menurut Pak Ilham. Bu Nazul menunjukkan rasa empati dan yang lainnya masih konsisten dengan coret-coretnya. Atas nama S ya. Oke. Lanjut Pak, kita kembali ke tayangan TV. Pak Azril absen ya, Azril absen. Upaya yang ingin panjenengan lakukan itu semuanya bisa lewat apa? Tadi ada yang 5S. Selain 5S, bisa dilewatkan apa? Selain pembiasaan. Angkat tangan dulu. Boleh kok angkat tangan. Oh iya Pak Pono. Yang misalnya ada kegiatan anak-anak dan sebagainya. Ternyata meskipun saya analisa, tapi tidak tertulis dari pengalaman, itu ternyata bahwa karakter anak-anak atau mungkin tingkah laku anak-anak itu juga bukan malah baik, tapi lebih baik. Berarti bahwa mungkin kita ini di sekolah sudah bisa memberikan contoh yang baik, tapi banyak pengaruh dari lingkungan luar sekolah. Salah satunya dari yang perlu ada orang tua. Jadi orang tua dan lingkungan di lingkungan di luar rumah dari itu mungkin lebih besar. Kenapa? Karena dalam
praktek di sekolah saya kira sudah kita lakukan, ada murojaah, Pak Fauzi kalau setiap Jumat ada ngaji bareng, berikutnya juga sholat berjamaah baik itu zuhur maupun duha, dan sudah kita lakukan. Tapi ternyata bahwa tingkah laku anak-anak, karakter anak juga banyak yang juga mengalami kenakalan yang tinggi. Mungkin perlu dilihat dari apa namanya data bapak wali murid atau orang tua itu, bagaimana pendidikan dari orang tua wali murid tersebut. Terima kasih. Tepuk tangannya mana dong teman-teman? Iya, benar ya, saya setuju dengan yang disampaikan oleh Abah Polo tadi, bahwasanya meningkatkan karakter tidak cukup di lingkungan sekolah saja, maka kita juga harus melibatkan yang namanya orang tua, begitu ya. Serta bagaimana orang tua itu menjaga anak-anaknya agar tidak terpengaruh dengan pergaulan di luar sekolah. Maka yang menjadi tanggung jawab kita, bisa nggak sih? Tadi teman-teman udah bilang kebiasaan, kemudian apa tadi? Kebiasaan terus 5S. Bisa nggak itu dimasukkan ke dalam kegiatan intrakurikuler kita? Bisa nggak dimasukkan ke intrakurikuler? Bisa sekali. Nah, pada saat pembelajaran, bahkan Bunda Anis itu sempat bilang ke saya, Budian, saya itu lebih banyak ngajar karakter daripada materi pembelajaran. Iya, nggak apa-apa, Bunda. Kenapa? Ya karena kalau materi itu anak-anak konsep bisa cari di Mbak Google, gitu ya. Kalau karakter nuturi gitu ya, itu memang harus dari kita. Oke. Mau kita itu kita jadikan anak itu seperti kita, tapi anak itu punya potensi sendiri, sehingga kita harus lebih mengenal apa kemauan anak, sehingga anak itu nanti tahu kita arahkan yang baik. Belajar. Terima kasih. Tepuk tangannya dong. Sepakat. Waduh, aku boleh lemah gak? Itu adalah tugas kita semua, ya. Guru BK, wali kelas, bapak ibu guru maba, wakil kepala sekolah sarana juga. Itu ya tugas kita semua. Ya teman-teman, saya kasih contoh. Insya Allah panjenengan juga sudah ada ini ya. Cuma ini saya tampilkan saja. Ini saya menampilkan yang komponen lengkap yang ada 14 komponennya. Lanjut. Contohnya ya ini karena saya dulu waktu guru masih di SMP Satuan Melayu, ya ini modul aja. Karena kalau kepala sekolah kan nggak butuh modul aja, maka identitasnya masih identitas lama. Lanjut tambah. Nah ini profil pelajar Pancasila itu ada berapa toh? Yuk Bapak. Satu, berkebinekaan global. Penggotong royong, mandiri, benar kritis, berani, satunya religius. Tidak apa-apa, dimaklumi, karena injury time ya. Nah, apakah ke-6-nya itu harus masuk boten? Panjenengan bisa pilih di antaranya. Kebetulan yang saya tekankan itu 1-5 itu. Oke, lanjut Bapak. Lanjut. Ini target D berdasarkan asesmen awal. Ya, target kelompok 1, kelompok 2. Lanjut. Lanjut. Ini kompetensinya lanjut. Lanjut. Nah, ini teman-teman. Lah, di sini mengajak murid bersyukur dan berdoa bersama. Sudah kita lakukan belum? Itu juga sudah menanamkan karakter profil belajar Pancasila yang pertama. Cuman panjenengan butuh membubuhkannya di modul aja. Di saya kan suka warna-warni ya. Saya kasih warna biru gitu. Kalau peduli lingkungan itu adiwiyata, saya kasih merah. Atau terserah nanti kita kesepakatan begini. Nanti tambah. Nah ini KSE. KSE ini sudah dapat ya dari Bu Nazrul dulu. Pernah sosialisasi tentang KSE teman-teman? Itu ya, KSE nya dimasukkan. Karena saya dapat ilmunya maka
pembelajaran saya. Lanjut. Nah, ini ada bernalar kritis, ada mandiri, sebenarnya. Nah, seperti itu. Kira-kira bisa deh teman-teman? Insya Allah. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan. Kalau dari teman-teman ada pertanyaan saya kedua juga. Jadi ada 19 pekan efektif gitu ya di RPE Panjenengan. Sudah tidak tata seperti itu, tapi ternyata RPP kita sudah kita rancang di pembelajaran itu paham tapi tidak melebar. Tidak seperti kurikulum 13, yang penting materi tak enak wabe, apalagi kelas 9. Oh, materi itu kurang iki. Wis ana ya saya ini tak kasih PPT wis pokoknya wis alhamdulillah wis mari kabeh. Sing alhamdulillah gurune, muridnya ngene, aduh apa sih enggak paham rek. Ya, itu yang dihindari. Makanya kan banyak yang dihilangkan gitu, Pak. Materi-materi itu kan banyak yang loh kok gak diajarkan, tapi banyak juga Bapak Ibu guru yang masih belum move on. Loh ini kok gak diurut sih, kok hilang sih. Akhirnya gak ada pun di CP tetap diajarkan, padahal sudah dikurangi. Itu Mbak, caranya begitu. Jadi disiasati dengan cara seperti apa. Yang penting anak-anak itu dalam, pahamnya dalam, bukan melebar. Gimana ya? Paham kok tadi maksud saya? Nih, intinya tuh nggak banyak tapi nggak paham, sedikit tapi paham. Gitu nih. Abah Bono bagaimana jawabannya? Sambut? Nih. Ada yang lain? Sambut nggih. Kalau sambut saya akhiri. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah sikap yang tidak saya sengaja. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paparan dan juga motivasi bagi kita semuanya. Semoga acara kita kali ini bermanfaat. Kita ambil hikmahnya untuk kepentingan anak didik kita ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara pada kali ini mohon maaf juga apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Selamat tiba sampai di rumah masing-masing. Jangan lupa tiba di rumahnya sendiri-sendiri ya, jangan sampai keliru tetangganya. Oh maaf, sebelum saya akhiri nanti ada revisi kita dari Pak Imron Shah. Akhiran hadawayakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai itu juga, apakah ibu kepala sekolah tersebut dalam menyampaikan didasari dengan data yang ada? Yes. Terus kemudian berikutnya, apakah dengan data itu disertai dengan grafik, terus kemudian berikutnya gambar? Ya. Dari kemarin itu ada grafik, yang mana? Itu gambarnya Superman ya gitu ya. Kemudian berikutnya ya, apakah ibu kepala sekolah dalam menyampaikan tadi disertai dengan contoh yang dilakukan oleh Kombel? Keberhasilannya Kombel? Manfaatnya Kombel? Tujuannya Kombel? Karena yang saya tahu hanya kami rekam itu hanya dalam dan lebar itu tadi. Buya sudah pikiran saya karena dalam dan lebar. Terus petang luwes dengan dalam dan lebar itu buya kasih. Ininya, jadi karena Pak saya tadi jadi ngetik sesuai dengan alurnya itu ya, untuk menghasilkan rekam yang berikutnya. Karena sudah ya kita jadi niat di situ nih. Ya, Ibu harus hormati, pasca kegiatan ini bisa kita ambil manfaatnya. Tak kalah panjenengan nanti kalau ibu kepala sekolah menyampaikan tentu didasari dengan data. Pertama dalam menggunakan bahasa yang mudah dipahami, kemudian disertai dengan data yang konkret, yang fakta. Untuk menetapkan suatu kegiatan atau membuat suatu kegiatan atau perencanaan itu disertai dengan data. Dan kemudian disampaikan secara runtut gitu, sehingga kalau kegiatan itu diberikan secara runtut dan misalnya dibantu dengan PPT ya tentu runtut kan ya.
Begitu juga jenengan sebagai ngapunten kalau kampung buatan guru ya bisa ngomong kayak ini Islam. Jadi kalau menjadi guru ini bagus dengan adanya kurikulum merdeka tersebut ya. Kalau panjenengan ngajarnya itu model pembelajaran yang dilakukan oleh Tuhan Jumat untuk KBU. Tapi kalau didasari dengan supaya runtut, maka panjenengan siapkan PPT. Karena kami siapkan, jadi RPP itu saya ubah dalam bentuk PPT supaya apa? Observasi lancar. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita nyampaikan, kemudian kita ayo mari kita berdoa. Mari dan sebagai runtut itu kemudian disertai dengan data atau fakta yang bisa memotivasi peserta didik. Biasanya diletakkan pada pendahuluan. Supaya apa? Persepsinya nanti bisa sampai untuk dari motivasi dari persepsi itu bisa sampai. Dari hasil kami evaluasi, dari hasil kami monitoring dan supervisi itu ngapunten. Jadi proses pembelajaran selama ini yang kita gunakan itu kita lemahnya itu pertama tidak memperhatikan KI1-nya. Buktinya apa? Sudah mana buktinya? Catatan buat ternyata bersih gitu. Jadi penilaian KI1-nya bersih suci buat dapat kosong belum. Yang ada hanya menyediakan penilaian yang pertama adalah pengetahuan. Yang kedua kelemahannya juga di keterampilannya pun juga lemah. Dari dasar itulah dengan harapan mudah-mudahan KI1-nya bisa ternilai, KI2 bisa ternilai, maka muncullah P5 itu dengan sebenarnya kalau itu kita lakukan setiap hari maka itu sudah terintegrasi. Mesti diawali dengan doa. Kadang-kadang kita pada proses pembelajarannya diawali dengan doa. Yang pertama itu pas guru yang pagi-pagi masuk baru berdoa. Guru yang kedua tidak usah berdoa, kan ikut yang pertama. Kalau guru yang pertama guru matematika dengan doa nilainya 100 semuanya karena doa diterima. Guru yang kedua RPP-nya berdoa tapi tidak dilakukan. Guru IPA nilainya jeblok kan dulu masalahnya. Seperti itu. Integrasi itu jadikan sebuah kebiasaan sebagaimana yang ada di RPP. Walaupun toh pertama karena mata pelajaran yang sampaikan itu berbeda-beda, dia tetaplah awalnya dengan berdoa supaya mudah masuk. Ini itu dari kami sehingga nilai yang jadi fakta data yang kami peroleh itu adalah KI1, KI2 jarang kita peroleh. Banyak guru-guru sering mengabaikan KI1 dan KI2. Kemudian ditanya apa yang sudah dilaksanakan, mana hasil karyanya? Benar, tertarik ya gitu. Susah nek kata IPA itu. Apa mau ditakon cocok. Padahal sebenarnya ya amanah kita itu adalah baru ngerti kalau ini dia. Amanah kita itu adalah menyampaikan yaitu mulai dari KI1 sampai dengan KI4. Kalau itu jaringan praktek dan sebagainya. Ini yang pertama. Terus yang kedua, sering kami hasil supervisi ini menurut kami itu banyak jaringan itu guru-guru dalam memilih model itu tidak paham. Jadi tidak punya alasan saya memilih model pembelajaran ini alasannya apa? Tidak paham. Kita pasrah saja pada double motor kadang-kadang. Apalagi sekarang ada CBTI, wah jawab itu, ya langsung ketik muncul loh, cuma ada. Tapi kalau kita nggak paham bagaimana cara memilih model, itu tergantung pada kompetensi yang itu nanti akan kami sampaikan itu. Kalau kompetensinya contohnya, kompetensinya itu adalah konkret untuk KI 3-nya dan KI 4-nya juga konkret, maka panjenengan bisa mengambil yaitu project listening atau problem listening. Tapi kalau abstrak, maka jenengan pilih discovery atau inquiry. Tapi kadang-kadang tahu problem listening, modelnya kemudian itu dengan diskusi tanya jawab, maka cinta betul nggak tahu sering ini yang penting seperti itu. Makanya di kurikulum merdeka kalau dulu itu adalah RPP yang terbaik adalah RPP yang ada di nasional, tingkat nasional itu terbaik. Kemudian urutan yang kedua RPP yang dihasilkan oleh MDMP.
Urutan yang ketiga baru RPP yang dihasilkan oleh individu. Tapi sekarang dibalik, RPP modul ajar yang ditayangkan di PMM itu adalah modul ajar kalau dengan gunakan maka nilainya C. Nanti alasannya ya. Kemudian modul ajar yang jenengan buat itu nilainya B. Tapi tak kalah modul ajar itu yang jenengan buat kemudian didiskusikan di dalam kelompok ditetapkan menjadi RPK, itulah nilainya A. Nanti gitu. Sehingga nanti kalau akreditasi maka modul ajar yang ditayangkan adalah hasil kompil. Pembakaran kalau sponsor di sana nek mikir pensiun bisa sampai tuwek nanti bisa anggap aja dari pensiun nanti. Oh iya. Jadi intinya di situ. Maka harapan nanti panjenengan membuat RPP, walaupun RPP itu diambil dari PMN kan gitu ya, kemudian dimodifikasi, kemudian berikutnya baru diferensiasikan atau diintegrasikan, baru kemudian diuji coba melalui supervisi dan sebagainya, kemudian dibahas di kompel, itu jadilah modul ajar SMP, tapi saya maka itulah nilainya. Akreditasi maka jenang gunakan ya modul ajar produksi kompel supaya nilainya ini rahasia menurut supaya apa kami kemarin sudah mulai grade sekolah kami itu kemudian kami petakan, kami bandingkan jawaban ini SMP 1 di mana grade-nya posisinya di mana itu perlu kami analisis baru kami dapat data itu ya itu sekedar masukan saja. Insya Allah kegiatan ini luar biasa, tepuk tangan pada itu.